Halo guys, ternyata ada usaha di desa yang bisa mencapai omset hingga 120 juta rupiah per bulan. Menariknya banyak dari kita yang belum mengetahuinya. Nah, usaha apa itu dan bagaimana caranya supaya berhasil? Yuk simak videonya hingga selesai. Namun bagi kamu yang baru pertama kali bergabung di channel Urban Farming, kami di sini membahas mengenai tips, motivasi bisnis, dan peluang usaha di bidang pertanian. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapat informasi bermanfaat dari channel ini. Nah, ada yang mengatakan bahwa proses menuju kesuksesan dan kebebasan finansial harus dinikmati. Hal ini bisa menjadi landasan bagi kamu yang sedang merintis usaha agar tetap menikmati prosesnya. Meskipun sering menemui kendala, banyak pengusaha berhasil karena mereka menikmati prosesnya. Jika kamu ingin sukses dan siap menikmati prosesnya, inilah salah satu usaha sederhana yang bisa mencapai omset 120 juta rupiah per bulan. Semua orang tahu ubi jalar. Ubi jalar yang sering dipandang biasa saja ternyata memiliki prospek menjanjikan. Ubi jalar banyak dibutuhkan, terutama di industri kuliner dan kesehatan, baik dalam maupun luar negeri. Tingginya kebutuhan ekspor tepung ubi jalar seperti dari Jepang, Hong Kong, Taiwan, Cina, dan Singapura menuntut pabrik pengolahan tepung mengejar suplai ubi jalar sebagai bahan baku utama. Permintaan pasar yang besar ini belum diimbangi dengan ketersediaan ubi jalar. Selain itu, banyak yang belum mengetahui dan tertarik menjalankan usaha budaya ubi jalar. Menurut dari sibes.pertanian.go.id, produksi ubi jalar di Indonesia mencapai 2,5 juta ton dari lahan 181.000 hektar dengan produktivitas rata-rata 11,3 ton per hektar. Jadi, angka ini masih di bawah produktivitas optimal, yaitu 40 ton per hektar. Lalu bagaimana cara meningkatkan produktivitas ubi jalar? Yang pertama, gunakan bibit yang berkualitas. Kebanyakan petani menggunakan berdasarkan ketersediaan dan warnanya saja. Padahal untuk mendapatkan bibit yang baik, ambil dari tanaman sehat melalui stek pucuk 20 hingga 25 cm. Setelah berumur 2-3 bulan, bibit dapat diambil stek pucuknya untuk dijadikan bibit kembali. Dengan cara rendam bibit dalam larutan fungisida dan insektisida selama 5 menit. Untuk yang kedua, siapkan lahan dengan baik. Buat gulutan tunggal dengan lebar 50 hingga 60 cm dan tinggi 40 hingga 50 cm. Dengan jarak antara gulutan 80 sampai 100 cm pada lahan miring, sesuaikan dengan kontur lahan. Lahan terbaik adalah tanah sawah setelah panen padi atau pada awal musim kemarau. Lalu yang ketiga adalah proses penanaman. Sebelum menanam, kurangi daun untuk mengurangi penguapan. Lalu tanam setek dengan posisi datar atau miring 2-3 ruas sedalam 5-10 cm dengan jarak tanam 25 hingga 30 cm. Lakukan penyiraman hingga umur 30 hari setelah tanam dan kendalikan gulma. Nah, jika bibitnya mati, lakukan penyulaman maksimal 2 minggu setelah tanam. Keempat, proses pemupukan. Tebarkan pupuk kandang 10 ton per hektar ketika saat pembuatan gulutan. Pemupukan berikutnya menggunakan pupuk buatan dengan 100 hingga 200 kg urea, 100 kg SP36, dan 100 kg KCl per hektarnya. Aplikasi pupuk dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, usia 2 hingga 7 hari setelah tanam, dan yang kedua 1,5 bulan setelah tanam. Yang terakhir, panen dan penanganan pasca panen. Ubi jalar dapat dipanen pada usia 3 hingga 4 bulan setelah tanam. Ketika sebagian daunnya menguning, panen dilakukan dengan memotong batang dan membongkar gulutan. Usahakan tidak banyak melukai umbi saat panen. Lalu bersihkan umbi dari tanah dan kotoran. Kemudian lakukan grading untuk memudahkan transportasi. Ubi jalar bisa dikemas dalam karung atau keranjang ya teman-teman. Nah, jika 1 hektar produksi ubi jalar 40 ton per musim tanam, maka
dalam setahun bisa mencapai 120 ton dengan harga pasar sebesar Rp12.000 per kilogramnya. Potensi omset usaha ini bisa mencapai 480 juta per satu kali tanam atau rata-rata 120 juta setiap bulannya. Nah, menarik bukan? Usaha di desa modal kecil dengan omset rata-rata 120 juta setiap bulannya. Nah, mungkin itu dia sahabat urban peluang usaha ubi jalar. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan sukses bersama di bidang apapun itu. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.